Halo semuanya, balik lagi di podcast Monkey Talks. Ada Andre di sini. Dan Ake di sini Gimana kabarnya kayak? aman, Aman ya? aman boyoen. Udah minum air putih belum? Udah siap. Penting itu. Minum air putih minimal sekian liter itu katanya laki dan perempuan kebutuhannya beda, jadi disesuaikan katanya. Oh, jangan lupa es coffee mix Ya tentu saja. Oke, di kali sajen nih. saja bener. Kali ini kita mau membahas sesuatu topik yang disimpan dari kemarin-kemarin karena pertama nyari temen yang bisa diajak ngobrol dengan pas, yang kedua kita mau meyakinkan bahwa bahasan nanti itu penting, mungkin sedikit edukatif tapi ora terlalu serius ya kayak. Dan cukup relate dengan keadaan sekarang juga sih ya. Betul sekali, cukup relate. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang dengerin bisa mengambil apa ya, informasi atau saran yang dari teman kita ini nanti untuk bisa bertahan hidup lah dalam kondisi yang susah ini gitu, kira-kira gitu ya. Bertahan hidup dan bertahan waras. Bertahan waras. Oke, kita langsung aja panggilin teman kita ini, yaitu Dokter Feni. Halo, Ini bener nggak aku manggilnya pakai dokter? manggil Fendi aja Oh nggak Feni. apa-apa. aku disalah nyebut aku ndak piye ngono. Fendi aja. Feni ya. Feni ini adalah temanku waktu SMP di Solo, dan sebetulnya aku dan Ake pernah ketemu Feni di Bali sekitar 3 tahun yang lalu mungkin ya. Ya, 2016 apa 2017 ya? Ya, di antara itu kita pernah nggak sengaja ketemu gitu dalam satu momen, dan kita sekarang ketemu lagi. ya, tuh bentuk suara. Ya, pada waktu itu Feni masih studi ya, Fen ya? Masih sekolah ya, Fen? Ya, tuh. Masih presiden. Masih residen. Nah, boleh diceritain, Fen, dirimu tuh sebetulnya mengambil spesialisasi apa sih? Ya, aku ngambil spesialis kedokteran jiwa. Jadi istilahnya tuh psikiater. Biar istilah kerennya psikiater kayak gitu. Oke, psikiater tuh ada gelar kedokterannya nggak sih? SPKJ SPKJ, oke. Tapi di depannya ada dokternya tadi nggak? Aku penasaran. ada. Jadi Ada. dokter misalnya dokter Feni SPKJ gitu ya? Ya, dokter titik namanya, terus belakangnya Pak SPKJ kayak gitu, atau apa mungkin kalau yang penyakit darat ya SPPD kayak gitu. Oke. Nah, ini mohon maaf sebelumnya nih. Ini pertanyaan paling goblok nih. Apa sih bedanya psikiater sama psikolog? Oh beda, bedanya memang ya selama ini sih sering rancu ya antara psikiater sama psikolog gitu. Sebetulnya sih dari awal sekolahnya sudah beda. Kalau psikiater itu kan basicnya dia dokter ya, sedangkan psikolog itu basicnya kan sarjana psikologi yang mungkin nanti dia akan ngambil profesi, entah mau jadi klinisi, jadi yang bisa praktek, atau mungkin dia lebih ke perusahaan, jadi nanti kerjanya di HRD yang kayak itu. Nah kalau psikiater kan basicnya sebelum jadi psikiater dia adalah dokter umum. Oke. Jadi ya otomatis kita karena dua perbedaan itu, kalau psikiater berarti dia karena dia dokter berarti dia bisa memberikan resep menangani yang sudah gangguan alias yang sakit kan dokter kan untuk mengobati yang sakit. Nah sedangkan psikolog itu lebih ke yang sehat. Jadi kamu mau tes kepribadian bisa ke psikolog, terus kamu mau curhat-curhat dikit bisa ke psikolog kayak gitu. Terus lebih ke sesuatu orang kepribadian yang normal masih ya. Kalau sudah gangguan, apalagi gangguan jiwa yang berat, masuknya langsung ke psikiater kayak itu. Jadi salah satu pembedanya itu kalau ke psikiater itu emang kondisinya sakit gitu ya? Ya, benar. Jadi poinnya adalah kalau ke psikiater tuh sakit, kalau ke psikolog tuh sehat. Oke. Oke. Nah, ini satu informasi yang hampir semua orang tuh suka nyampur-nyampur ya kayaknya. Salah paham gitu. Dikiranya psikolog bisa ngasih obat atau psikiater itu
Aku kudune mung takon-takon, mosok takon-takon tok bayar to. Nah, ngono kuwi lho. Nah, iya, berarti larang meneh. Nah, iya. Ini Dan image psikiater itu kesannya kayak aku ingin yang oh enggak, bukan psikiater ya, psikolog ya. Orang udah berpikir bahwa ketika kita ke psikolog itu, oh, Kiki, kamu mulai gila atau gimana gitu. Padahal kan psikolog itu, ya kan? iya Ya, betul. padahal sebetulnya tidak sih, kalau psikolog malah dia lebih ke yang normal gitu loh. Kalau psikiater tuh malah dia yang memang gangguan lah, istilah kalau kita ngomongnya itu gangguan kayak gitu. Kalau di pandangan umum ya, pandangan umum aku melihat bahwa orang yang psikiater itu masih terstigma bahwa dia itu ada gangguan, pengertian gangguan jiwa itu sepertinya kok jadi sesuatu hal yang menghebohkan, nggak kayak kamu sakit apa? Saya ada gangguan hidung, apa toh flu, alah flu gangguan hidung, gitu kan. Tapi nek gangguan jiwa kayaknya kok wah banget, kayaknya bisa menghancurkan hidup seseorang, gitu. Lebay gitu loh. Iya, Itu gimana ya? Stigmanya jelek banget. Iya. Gitu. Iya sih memang. Tapi kalau di Indonesia itu sebenarnya kan gangguan jiwa itu berarti orang itu cuman kurang beriman sama kurang bersyukur aja. Ya, itu stigma yang ada di Indonesia. Karena kalau di Indonesia memang kayak gitu. Selalu ngomongnya, oh kamu tuh kurang ibadah, kamu tuh kurang iman, gitu. Padahal sebetulnya ya mau kamu beribadah, mau kamu berimannya juga kuat gitu, tetap aja kamu bisa kok kena gangguan jiwa gitu loh. Makanya ini aku bahas kan, karena di luar sana masih banyak yang pikiran bahwa sebenarnya ketika kita stres, ketika kita mulai goyah kayak gitu kan selalu jatuhnya ke tadi kurang ibadah dan kurang bersyukur itu. Kurang bersyukur, kurang iman, kurang ibadah dan ya kurang-kurang yang lain lah gitu. Nah, kemudian gini, di kalangan anak-anak zaman sekarang lah ya, seangkatan kita atau yang lebih muda itu sempat ada yang namanya self diagnose health condition. Jadi kadang-kadang gua bipolar nih gitu, kayak wah gua nih ini nih apa gua lagi depresi berat nih. Nah, kebanyakan mereka tuh kan self diagnose ya, kayak menyatakan diri. Nah, kayak gitu tuh apakah bisa memang benar-benar orang bisa mengenali dirinya punya gangguan jiwa, atau yang mengatakan seharusnya adalah ya psikiater gitu? Kalau mungkin lebih ke apa ya, seseorang itu anak muda zaman sekarang, apa mungkin sebaiknya itu kita bisa lebih aware sama diri kita sendiri. Jadi kita lebih kenal diri kita sendiri. Jadi gangguan jiwanya bisa dicegah kayak gitu. Tapi kalau untuk mendiagnosis gangguan jiwa, memang biasanya harus ke tenaga profesional kayak psikiater kayak gitu. Soalnya kan kita wawancaranya kan kita melakukan mendiagnosisnya itu kan pakai wawancara. Habis itu kita juga pakai pengamatan. Terus nanti kalau umpamanya mungkin masih agak sedikit meragukan ini gimana, nanti masih ada kayak pemeriksaan yang entah mau pakai kuesioner atau mau kayak tes kepribadian yang kayak gitu-gitu. Jadi untuk mendiagnosisnya memang harus ke tenaga profesional. Tapi kalau untuk kita kenal diri kita, biasanya aku seperti ini kok, tiba-tiba kok aku jadinya seperti ini ya. Nah kayak gitu kan berarti ada sesuatu yang beda. Nah ya itu penting gitu. Cuma kalau untuk diagnosis diri sendiri sih lebih baik langsung ke profesional aja. Oke, ini menarik sih. Dan kadang kalau anak-anak muda sekarang kan yang pertama mereka self diagnos, dan kedua kayak semacam memanfaatkan status sakit mereka itu untuk ya tahulah kayak gitu kayak semacam pembenaran yang apa yang mereka lakuin gitu loh. Iya sih, banyak sih yang kayak gitu. Jadi kayak apa ya, playing victim gitu. Playing victim ya. Iya benar, playing victim kayak gitu. Jadi pada sakit pun, bahwa sudah terdiagnosis gangguan jiwa pun, kamu masih bisa kok beraktivitas. Malah kita support untuk kamu aktivitas, bukan hanya kamu cuma diem aja
meratapi diri kayak gitu, enggak lah, tetap aktivitas. Tujuan kita kan memang aktivitasmu harus bagus kayak gitu. Jadi ini salah satu hal yang cukup penting sih kurasa ya. Jadi tujuan untuk kita ke dokter kesehatan jiwa ya, ke psikiater itu mengobati kondisi jiwa dan mengembalikan ke kondisi normal ya gitu Ven ya. Goalnya kan memang kita kondisinya akan membaik, terus membaik itu dalam arti keseluruhan ya. Jadi kesehariannya dia oke, dia bisa bersosialisasi dengan bagus, terus prestasi pekerjaannya juga bagus kayak gitu. Jadi itu sih tujuannya sih. Goalnya nanti kan di situ. Iya. Nah, waktu kita ketemu di Bali itu kan kamu sempat bertugas lah di rumah sakit di Bali. Apakah waktu dulu kita sempat ngobrol sih bahwa di sana ada trennya seperti ini seperti itu. Tren yang kamu alami atau yang kamu dapetin di Bali itu sama nggak sih dengan kondisi yang sekarang? Sekarang kan kamu bertugas di Solo ya, Ven ya? Iya. Trennya beda ya. Trennya beda ya. Jadi lebih ya kan tiap daerah pasti akan ada apa ya perbedaan karena kan disesuaikan dengan faktor lingkungan, sosial juga, sosial ekonomi ya. Iya. Gitu. Sedangkan di Bali itu lebih ke pengatur lingkungannya cukup kuat ya. Jadi maksudnya wisatawan bulenya juga banyak kayak gitu. Terus tuh case-nya juga lebih banyak menurutku, lebih banyak jenisnya. Lebih banyak jenisnya ya. Daripada di sini di Solo case-nya masih yang sekitar itu. Terus kan kalau di Bali mungkin kesadaran untuk mengenali diri sendiri apakah punya gangguan apa enggak juga sudah agak bagus ya kayak gitu. Karena di sana kan juga kota besar juga. Jadi kalau di sini ya mungkin lebih ke nanti dulu dokternya kayak gitu. Aku nggak gila kok ya. Nah itu. Denial ya. Enggak. Jadi kecuali kalau benar-benar keluarganya yang keganggu banget gitu langsung digowo gitu, langsung dibawa gitu ya wes. Oh ya ini berarti gangguan tenan gitu. Tapi apakah semua gangguan itu kemudian disederhanakan menjadi gila? Enggak sih. Kalau kita sendiri malahan ya kita PDSKJI ya, jadi Persatuan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia itu memang sudah tidak ada yang namanya istilah gila. Oh oke. Ini penting nih. Kita bikin ada 2 istilah. Jadi satu adalah ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa ya. ODGJ. Ya, jadi orang dengan gangguan jiwa, yang satunya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Ya, jadi kan setiap orang kan pasti ada masalah ya, nggak mungkin lah ya kita hidup tanpa masalah gitu. Yes. Ya kan kayak kawan, cara paling gampang ini mungkin putus cinta. Nah, putus cinta, patah hati, ya sedih ya lumrah toh ya. Gitu. Nggak bisa tidur, makan nggak enak, kebayang-bayang. Nah, lumrah ya, itu. Nah, itu kan belum termasuk dalam gangguan jiwa kan. Berarti karena memang ada masalah pada sampai putusnya hari Sabtu, habis itu dia mulai terus minggunya nggak bisa tidur, sebenarnya masih kebayang-bayang nangis. Ya iyalah, karena kan habis putus cinta. Nah itu masuknya ke ODMK. Oke. Ya, jadi dia masalah gitu loh, tapi dia belum gangguan. Ya ini. Nah, kalau sudah gangguan itu kalau sudah dia agak lama, jadi dia adalah kita kriteria diagnosisnya kan mesti ada kayak berapa bulan, berapa minggu, nah kayak gitu dengan kondisi yang seperti itu, terus ada penurunan fungsi sehari-hari gitu, mungkin dia jadi menarik diri dari lingkungannya, merasa takut dan merasa sedih yang terus, nah itu baru bisa nanti digolongkan ke ODGJ. Nah yang mana nanti diagnosisnya? Jadi nggak mungkin ya orang tiba-tiba yang kemarinnya happy terus diputusin terus guys gua rasa gua bipolar guys, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kayak gitu ya. Gitu.
kalau habis diputusin sedih ya masa langsung dibilang kamu depresi gitu kan, ya enggak lah. Oh iya. Tapi aku nanya deh, Iya ya. ODGJ itu mereka sadar nggak sih kalau mereka itu Sakit. sakit? Iya. Ya, jadi kita itu namanya kalau di istilah kita pilihan atau insight ya. Jadi seseorang itu ada insight-nya. Nah, orang yang benar-benar menyadari dari yang tidak sadar kalau dirinya sakit, ada yang dia ragu-ragu kalau dirinya sakit, ada yang juga benar-benar menyangkal kalau dirinya sakit. Insight akan pengaruh ke prognosis itu, jadi kesembuhannya itu gimana, ini isanya bisa kita bisa sembuh total atau enggak gitu loh. Oke. Jadi kalau ditanya orang ODGJ itu sadar nggak sih kalau dirinya itu sakit, ya tergantung pilihannya dia berapa. Ada yang sadar, ada yang enggak. Oke. Balik lagi ya, paling tepat adalah ke psikiater ya. Oke. Nah, dengan dengan stereotip, dengan pandangan masyarakat atau persepsi kita lah awam ini terhadap kesehatan jiwa, kesehatan mental, itu menurutmu Van, kita tuh perlu diedukasinya seberapa lagi sih? Kan saya kurasa kita tuh pertama menyederhanakan sakit atau gangguan jiwa itu gila gitu kan, walaupun tadi kamu udah mengatakan raono, istilah gila raono ya kan, udah nggak ada. Itu satu hal yang aku bahkan baru tahu sekarang, jadi aku terima kasih nih, jadi tercerahkan gitu, jadi aku bisa cerita ke teman-teman raono sing jenenge edan, raono sing jenenge gila. Nah, yang berikutnya adalah piye yo carane ben wong-wongi bukan sadar, gimana caranya orang-orang itu membangun kesadaran untuk kene ana sesuatu ki ke psikiater apa ke psikolog lah, nek pamane wis sakit ya ke psikiater gitu loh. Nek selama ini piye Van? Kalau selama ini ya sudah jalan sih, kita lebih ke promkes ya. Dari Kemenkes kan juga mesti kan nyuruhnya promkes ya, jadi promosi kesehatan ya, promkes. Ya, jadi dari WHO sendiri kan juga mengatakan kalau yang namanya kriteria sehat itu ya sehat fisik sama sehat jiwa. Sehat fisik, sehat jiwa, oke. Ya, jadi walaupun fisikmu bagus tapi jiwamu nggak bagus ya kamu tetap kan tidak sehat. Tidak sehat, oke. Nah, yang ada di lapangan ya sudah sering dilakukan oleh psikiater. Nah, itu biasanya kita promkes pakainya media sosial ya. Zaman sekarang kan siapa sih nggak main sosmed gitu. Nah, jadi ya banyak kok yang sudah mulai bikin kayak vlog, terus dia bikin video-video interaktif, jadi lebih ke di-share ke media sosial, jadi biar semakin banyak yang tahu. Terus psikiater juga banyak yang punya sosmed yang memang dikhususkan untuk media informasi. Berarti dari sisi kode etik medisnya sendiri, memang dokter psikiater ya itu memang diperbolehkan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi atau memanfaatkan media sosial atau internet gitu ya, boleh ya? Kok kita memang boleh. Jadi kalau cuma untuk ini kan kita kan bukan promosi promosi jasa, halo saya praktik di sini ya. Halo guys, gitu, kalau kalian ada gangguan kesini guys. Nggak gitu juga ya? Gitu, kan. Kayaknya aneh ya. Aneh banget gitu ya. Aneh banget itu. Nek kayak gitu kayaknya kita kena kode. Iya. Apalagi kalau kita sampai promosi minum ya suplemen ini kayak gitu. Nah, itu sama kayak yang jualan peti mati gitu. Nah. Guys, udah mau mati belum guys? Jangan lupa ingat saya guys sebelum mati guys. Jangan lupa ya calling kita kayak gitu kan. Kalau kayak gitu sih kayaknya nggak boleh ya gitu etik ya. Tapi kalau cuma untuk promkes, why not, memang caranya era zaman sekarang kan memang semua kayaknya sosmed. Iya betul. Jadi nggak ada masalah sih kalau itu kan, kita cuma paling bikinnya kayak
video interaktif, habis itu nggak gitu kayak bikin gambar-gambar tapi berisi, jadi Infografis. Nah, Ya. ini gejalanya adalah ini, dikasih gambar-gambar yang lebih menarik. Paling cuma itu sih nggak ada masalah sih, memang tuh gitu biar pada tahu kayak gitu. Yang penting tidak menjual diri sendiri. Nah, dengan kondisi sekarang, Ven, dirimu apakah hanya bertugas berpraktek di rumah sakit aja misalnya, ataukah dirimu juga melewati layanan-layanan yang berbasis online, Ven? Oh iya, aku di rumah sakit ada 2, satu di rumah sakit Hidayat, di rumah sakit Onko, di online juga. Oke. Artinya apa ya istilahnya, pola-pola seperti ini udah common ya di kalangan psikiater ya. Ada banyak. Dan aku juga konsultasi online kan juga tidak memberikan resep. Oke. Jadi kalau misalnya ada pasien gitu ya, apa istilahnya, konsultasi awal online oke, tapi nanti ketika kondisi secara prognosis atau diagnosanya perlu adanya pemeriksaan fisik lalu adanya resep, itu harus harus ke rumah sakit gitu ya. Iya, harus tetap tatap muka. Tatap muka ya. Nah, oke. Mungkin sedikit ini ya. Aku pengen tahu dalam kondisi sekarang khususnya pandemi kan, yang aku tahu secara umum orang dianjurkan untuk tidak ke rumah sakit kecuali kondisinya sudah berat. Nah, bagaimana melihat kondisi seperti itu, bagaimana dirimu bisa melayani pasien lah? Kalau dari kita biasanya kalau pasiennya itu kan ada yang namanya pasien itu ada pasien akut sama pasien yang kronis. Ya, akut dan kronis ya, beda ini ya. Nah, kalau pasien akut tuh biasanya kan mungkin dia yang belum pernah datang ya ke rumah sakit, di baru gejala yang pertama kali ya gitu. Oke. Itu memang harus tetap tatap muka. Apalagi kalau memang sudah ada tanda-tanda dia memang perlu obat. Jadi perlu obat, perlu penanganan juga, itu harus tetap datang ke rumah sakit pakai protokol kesehatan kayak gitu. Mungkin biar untuk memutus biar nggak terlalu lama di rumah sakit, silahkan membuat appointment dulu kayak gitu kan, biasanya ada ya di rumah sakit karena ada kuota-kuota tertentu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pasien kronis sebetulnya sudah banyak sekali rumah sakit menyediakan layanan kayak video call ya. Jadi pasiennya di rumah, dokternya di rumah sakit, terus bisa berhubungan via video, tapi terregister di rumah sakitnya. Jadi nanti secara administratif tetap rumah sakit ya seperti biasa gitu ya, cuma metodenya tetap mukanya diganti dengan video chat gitu ya. Jadi kan sudah memutus waktu di rumah sakit cukup lama ya. Kayak gitu. Jadi datang hanya mengambil obat gitu, karena kebetulan kan kalau obatnya kita kan golongan psikotropika ya. Iya betul. Terus memang diambil sendiri. Harus sesuai dengan nama pasien, ada identitasnya gitu ya. Jadi obat sudah disiapkan ya, nanti bisa ada yang datang untuk ngambil. Kan itu waktu kan juga waktu di rumah sakitnya, stay di rumah sakitnya juga sudah cukup berkurang ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang pasien baru ini memang tetap harus dianjurkan tatap muka. Oke, menarik ini. Mahal nggak sih kalau berobat psikiater ke dokter? Nah, mahal atau tidak? Relatif loh ya. Ini jujur-jujuran aja ya. Itu menurutku relatif dan sebetulnya tercover oleh BPJS. Oh iya? Tenan loh gitu. Ke cover BPJS bawa tenan loh. Iya, tercover oleh BPJS. Kalau asuransi swasta aku kurang tahu, tapi yang jelas dari BPJS dia akan mengcover, dan obatnya pun juga di cover loh, dan menurutku jenis obatnya lumayan bagus loh. Itu ya, itu. Nah, kalau umpamanya nggak pakai BPJS nih atau nggak pakai asuransi, berapa sih kira-kira kalau dokter umpamanya daerah Jakarta tuh akan berbeda dengan daerah Solo kayak gitu. Kalau Solo tuh ya rate-nya tuh
200 itu masih dianggap mahal ya. Kayak gitu. Bukan ini. Jadi ini 200 masih dianggap mahal. Kalau umpamanya mungkin kalau 250 apa itu sudah yang prof kayak gitu. Iya. Nah, kalau di Jakarta ya, tidak kaget kalau ngelihat yang biasa-biasa baik apa yang bukan prof aja sudah pasang tarifnya sampai 300. Iya, iya. Nah, masuk obatnya itu. Jadi kalau ditanya tarifnya berapa ya tergantung daerahnya ya, kamu tinggal di mana, terus kamu memilih rumah sakit apa kamu memilih rumah sakit yang tipenya yang kecil gitu, terus Oke. Ya, ya, ya. kan aku milih rumah sakit internasional ya jelas beda Ya, kayak betul, gitu. betul. Jadi ada banyak faktor yaitu, dan obatnya ini yang agak mahal memang. Tapi tadi menurutku Feni udah ngasih satu pencerahan lah bahwa ketika kita punya gangguan kejiwaan itu bisa melalui jalur BPJS ya. Bisa ya berarti. Silahkan Pak. Kayak gitu. Dan lumayan kok menurutku, aku ngelihat daftar list obatnya kayak gitu. Tapi kalau list obatnya seluruh Indonesia sama ya. Iya. Gitu. Karena waktu itu ini sih Ben, waktu itu sempat ada sebuah diskusi lah. Ini kita banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan misalnya itu, tapi kok pada meragukan bahwa ini di cover sama BPJS apa enggak gitu. Nah, dirimu sudah menyampaikan bahwa itu di cover ya, aku rasa ini artinya ini berlaku nasional ya, semua ya, orang semua nasional. Kalau mungkin umpamanya ragu-ragu gitu ya, silahkan datang ke rumah sakit pemerintah. Gak mungkin lah ditolak. Iya, Kan betul, BPJS program pemerintah. betul. Ya gitu, itu cara paling gampang ya, itu kayak gitu. Oke. Rumah sakit swasta pun juga menanggung kok. Iya. Nah, Fen, kesehatan jiwa dan kesehatan mental itu sama nggak sih? Sama aja. Sama ya. Oke. Itu hanya beda istilah. Beda istilah. Oke. Nah, di kondisi pandemi saat ini, selain kondisi perekonomian ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup, lalu ya sakit juga ya, kondisi sakit segala macam, itu juga sedikit banyak pasti ada peningkatan juga di orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan gitu ya. Nah, yang sepanjang yang kamu tahu, katakanlah dari bulan Februari lah ya, Maret atau Februari tahun ini sampai sekarang, yang berhubungan dengan pandemi itu umumnya orang keluhannya apa sih? Cemas ya. Cemas itu bahasa apa? Anxiety itu ya? Anxiety, ya. Paling sering itu adalah cemas, yang kedua depresi, sedih. Yang pertama, siapa sih yang nggak sedih? Yang pertama cemas, yang kedua depresi ya. Iya, itu dua itu yang paling banyak semenjak ada pandemi kayak gitu. Tapi dua hal itu pun juga tingkatannya macam-macam ya. Maksudnya cemas itu dari yang ringan sampai yang berat itu ada ya. Kalau cemas itu menurut pedoman penggolongan sih ya cuma hanya ada cemas, gangguan cemas menyeluruh atau fobia atau panik. Tapi kalau depresi memang dia ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Gitu. Oke. Saya kira mulai abot, tapi coba kayak kamu ringankan kayak. Oke, gimana? Aku punya dua pertanyaan tiga pertanyaan yang mungkin cenderung karena aku ngelihatnya di posisi ini adalah aku orang luar yang nggak paham tentang apa ya, mental health, medis dan segala macam itu. Jadi aku mungkin mewakili pertanyaan beberapa orang yang penasaran juga gitu. Okay. Yang pertama adalah, dan ini kasus umum ya, aku pengen tanya soal overthinking sama insecurity. Itu nyambung nggak? Kalau nyambung, mungkin kamu bisa ngasih masukan atau apa deh, biar yang aplikatif gitu loh, yang aplikatif, jadi orang bisa, yang dengerin ini juga bisa
ngelakuin itu untuk misalnya mereka ngerasa itu jadi bisa dilakuin lah. Overthinking sama insecure ya. Kan Secure banyak ya. banget tuh. Mm-mm. Kalau overthinking itu kan memang istilahnya kan overthinking ya. Apa ya, bahasa Indonesianya tuh kayak semuanya itu dipikir gitu loh. Kakean Jadi mikir ya, kakean mikir ya. kakek pikir. Nah, jadi dia sudah mengalami mungkin ya, kalau dikaitkan sama pandemi, satu, aku kehilangan pekerjaan, Mm-mm. aku besok makan apa ya, Mm-mm. terus untuk bayar ini kayak gimana ya, Iya. besok aku bisa kerja lagi nggak ya. Nah, jadi semuanya itu kan dipikirkan kayak gitu. Nah, itu biasanya keluhan-keluhan overthinking ini arahnya adalah ke cemas. Oke. Jadi karena dia takut kan, aku takut. Jadi kasnya gini, kalau cemas itu dia takut. Jadi aku takut mati, aku takut ini, aku takut itu. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya dia kasnya adalah di kata-kata takut. Kalau dia sudah mulai bilang, dok saya takut ini, nah kemungkinan dia cemas. Nah, yang kedua kalau depresi adalah aku ingin mati, aku ingin ini, aku ingin itu, jadi lebih ke ingin. Nah, itu berarti dia sudah ada tanda-tanda ke depresi. Kalau untuk yang overthinking ini dia lebih ke cemasnya. Terus tadi satu lagi Insecure. Insecure itu kan dia kayak apa ya, nggak nyaman ya dengan dia merasa nggak nyaman, terus Nggak pede gitu. Nggak pede, jadi ngerasa kayak aku nih kurang lah, pokoknya banyak kurangnya. Ada insecure ini kan juga arahnya nanti dia akan takut kan. Iya, biasanya bisa. Kan? Jadi orang-orang yang insecure itu juga biasanya arahnya ketakut. Nah, kemungkinan dia juga adalah cemas. Nah, gimana sih caranya biar nggak cemas atau biar untuk ngilangin rasa insecure, terus rasa overthinking. Nah, kalau overthinking lebih ke kamu sebaiknya adalah sharing ya. Oke. Jadi jangan semuanya dipikir sendiri. Oh, jadi pendem dewe ngono ya? Kita nggak, ya memang sih kita nggak bisa ya sharing sama semua orang. Jadi ketemu orang A, aku dewe cerita, ketemu orang B, dia cerita, itu namanya ember. Iya, betul sekali. Malah tambah stres loh, tambah cuntol ndak sih? Ya. Ceritaku bocor yang dindi. Kesannya kita kayak ember, semuanya diceritain kayak gitu. Dan nanti temennya nambah bumbu, waduh, tambah lagi kayak gitu. Jadi cerita pun kita juga harus benar-benar tahu lah kepada siapa kita cerita. Ya mungkin sahabat, keluarga, atau kalau memang benar-benar kadang-kadang orang-orang yang insecure itu dia tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Jadi aku takut kalau aku cerita ke si A nanti dia nggak ngerti aku, kan mesti kata-katanya dia itu nggak bisa mengerti aku, orang tua aku nggak bisa mengerti perasaanku itu seperti apa ya, kayak gitu. Ya sudah, kalau memang kamu tidak ada yang bisa diajak cerita, satu, bisa ke tenaga profesional, yang kedua melakukan self talk. Jadi bicara dengan dirinya sendiri, tapi nggak yang di jalanan terus kamu bicara sendiri ya. Ya beda, itu nanti beda itu gitu. Jadi mungkin kamu bisa ngelihat ke cermin, jadi bangun pagi lihatlah cermin, terus mungkin kamu bisa kayak merangkul diri sendiri. Apa sih yang kamu rasakan kayak gitu. Kamu mau nangis pada saat itu ya nggak apa-apa, nangis saja gitu sampai benar-benar lega. Yang tidak boleh dilakukan adalah self harm ya, menyakiti diri sendiri itu nggak boleh ya. Menyakiti diri sendiri, itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kamu mau bicara sendiri ya oke. Ada orang yang suka menulis, jadi dia kayak bikin jurnal harian gitu loh. Hari ini aku ini ya dia monggo, nggak apa-apa sih lah. Tapi yang dituangkan dengan melukis, dia pintar gambar kan gitu. Ada juga yang lebih ke olahraga. Dia mengeluarkan semua emosi-emosinya, perasaan takut, perasaan overthinkingnya, terus itu pikiran-pikiran yang kalut itu lewat olahraga. Bisa olahraga yang menenangkan itu kan kayak yoga
renang itu kan juga menenangkan, atau olahraga yang berat biar dia bisa benar-benar melampiaskan emosi, kayak apa, boxing, terus basket. Nah itu kan benar-benar yang dia bisa apa ya, loss, kayak gitu. Main karambol bisa nggak ya? Apa? Karambol. Kelambot. Main catur Nggak tahu itu tuh gimana mainnya. tambah Main catur itu ya terlalu memikirkan sesuatu. Main karambol ning cakro ya, ning pos rondo. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.